Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi pasar beberapa negara dengan judul case study, studi komparasi sistem ekonomi pasar Amerika, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Indonesia. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah State Market and Society dengan dosen pengajar Miss Asmiati Abdul Malik. Adapun anggota dari kelompok ini antara lain saya sendiri, Richard Latian, Amalia Sofiana, Indri Rosmawati, Mistika Rani. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi utama. Yang pertama terkait dengan sistem ekonomi pasar Amerika yang akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan membaca sistem ekonomi dari Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bahwa sistem ekonomi dari Amerika Serikat sendiri mengandung sistem kapitalisme. Sistem kapitalis atau liberal, yakni sistem yang mendasar pada kekayaan pribadi, serta menjunjung tinggi kebebasan individu untuk melakukan sebuah produksi. Walaupun Amerika menggunakan ekonomi pasar murni, tetapi ada desakan dari masyarakat itu yang menentang ekonomi pasar murni, yang mengakibatkan terjadinya modifikasi mekanisme pasar, sehingga lebih sesuai disebut bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat merupakan sistem ekonomi yang dimodifikasi, yang dimana peran pemerintah Amerika Serikat sangatlah penting. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada sistem ekonomi pasar Rusia. Rusia sendiri itu menganut sistem ekonomi market capitalism. Nah, Uni Soviet yang ekonominya berbasis pada sistem sosialis terpusat mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Contohnya seperti para ekonomis Soviet yang berargumen bahwa sistem tersebut tidak akan memberikan standar hidup yang layak, sehingga kemudian mengalami reformasi menjadi market capitalist system. Setelah Uni Soviet itu sendiri jatuh, sistem tersebut diambil untuk menggarisbawahi Rusia yang baru adalah sebuah negara baru yang berbeda dari Rusia sebagai bagian dari Soviet, yang komunis dengan sistem ekonominya sosialis terpusat. Ada beberapa komponen yang dijalankan dalam masa reformasi ekonomi tersebut. Contohnya adalah seperti dicabutnya kontrol negara akan sebagian besar harga barang, dibentuknya perusahaan industri dan komersial milik swasta, dan diprivatisasinya sebagian besar perusahaan milik negara. Tetapi, di balik itu semua, ekonomi Rusia tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsipnya. Salah satunya dibuktikan dengan adanya pemusatan akan kebijakan ekonomi Rusia yang mana bertentangan dengan prinsip teori ekonomi liberal yang dianutnya. Di mana teori liberal sendiri bercirikan tidak adanya intervensi dari pemerintah pada kegiatan ekonomi. Selain itu juga ada peningkatan akan kepemilikan negara dalam bidang ekonomi yang tercatat bahwa 55% ekonomi di Rusia ada di tangan negara pada tahun 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Richard Latian. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada sistem ekonomi pasar Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu dari negara-negara di dunia yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tentu saja paham yang ada sama dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Korea Selatan sendiri merupakan negara berkembang pesat, terlebih khusus dalam perekonomiannya dikarenakan masyarakatnya yang sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara mereka. 60-70 tahun yang lalu, secara statistika, Korea adalah negara yang sangat miskin karena belum terpengaruh dengan paham-paham yang datang dari negara barat, sehingga belum ada perkembangan dalam sektornya. Namun sekarang ini Korea Selatan menempati kursi negara dengan perkembangan yang pesat dan telah menjadi negara yang sangat sejahtera di mana penduduk kelas bawah sendiri masih bisa membeli produk-produk elektronik yang mahal dan berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh berikutnya. Baik, untuk negara Korea Utara memiliki ekonomi komando atau terpusat. Negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan menekankan dalam pembangunan ekonomi. Dan tujuan ekonomi utara selalu dikaitkan dengan kebijakan kemandirian pemerintah secara umum.
atau bisa disebut JUS. Negara ini menghindari investasi asing, meskipun menerima bantuan ekonomi yang cukup besar dari Uni Soviet dan negara-negara satelit di Eropa Timur, serta dari Cina. Terlepas dari kebijakan kemandiriannya, Korut rutin mengimpor komoditas penting seperti bahan bakar dan mesin serta biji-bijian. Sedangkan kondisi krisis ekonomi Korea Utara gunakan kupon sebagai pengganti uang hingga konsumsi angsa hias. Krisis ekonominya pun dan pangan yang cukup parah memaksa Korea Utara untuk berinovasi. Beberapa hasilnya adalah mencetak kupon sebagai uang pengganti hingga membiarkan angsa hitam hias untuk dikonsumsi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar Cina. Cina sendiri menjalankan sistem ekonomi market socialism. Dengan dipimpin oleh Deng Xiaoping, Cina memulai reformasi untuk mempromosikan ekonomi yang mengarah pada market system. Elemen utama reformasi adalah dengan memperkenalkan sistem Bao Gan Dao Hu, yaitu sebuah sistem kontrak rumah tangga di setiap provinsi-provinsi Cina. Restrukturisasi ekonomi tersebut kemudian mengalami pergeseran ke kota, sehingga secara lebih lanjut lagi manufaktur terus berkembang dengan pesat. Akibat dari itu, Cina secara efektif mengalami transisi ke socialist market economy dan bukan lagi sebagai pure socialist economy. Komunis partis di Cina dengan cepat sadar bahwa ekonomi Cina akan terus merugi jika tetap mengasingkan diri dari ruang global. Selanjutnya tentang Cina akan dibacakan oleh Mesty Karani. Selain itu juga pemerintah Cina menekankan pentingnya komponen ekonomi non-publik dalam sistem ekonomi yang berdasarkan sosialisme pasar tersebut. Walaupun beberapa aspek ekonominya masih dikendalikan oleh negara, contohnya seperti biaya perawatan kesehatan, 95% populasi di Cina masih ditanggung oleh 3 program asuransi, yaitu asuransi publik. Namun Cina tetaplah merupakan negara dengan ekonomi yang berorientasi pada teori sosialisme, di mana sosialisme sendiri adalah teori yang bersuara tentang keadilan ekonomi yang diperuntukkan bagi semua orang dan menyangkut tentang kepemilikan bersama. Hal tersebut dibuktikan dengan diizinkannya hak milik seseorang pada tahun 2004, dicabutnya sebagian besar kontrol harga dan diprivatisasinya badan-badan usaha milik negara. Namun banyak masyarakat luar yang mengatakan bahwa ekonomi sosialis di Cina dibungkus dengan istilah sosialisme dengan karakteristik Cina. Selanjutnya. Tentang ekonomi pasar akan dibacakan oleh Amalia dan Richa Lapian. Sistem ekonomi pasar Indonesia. Sistem ekonomi pasar Indonesia yang dianut oleh negara Indonesia itu sendiri adalah sistem ekonomi Pancasila, yang merupakan suatu sistem gabungan dari paham liberalisme dan sosialisme. Bisa terjadi demikian dikarenakan evolusi pada sistem perekonomian yang telah terjadi di Indonesia semenjak hampir 75 tahun terakhir. Dan sehingga kami dapat melihat bahwa sekarang Indonesia telah mempunyai sistem ekonomi yang unik. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentunya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan potensi penuh dari bisnis-bisnis lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza Lapian. Terima kasih. Saat ini pun Indonesia menduduki posisi sebagai negara dengan perekonomian tertinggi di Asia Tenggara dan terbesar 16 di dunia, dengan produk domestik bruto tahunan sekitar US dollar 940,9 miliar pada tahun 2016. Pada tahun 2014 pun, sektor jasa merupakan pemberi kerja terbesar di Indonesia, menyediakan 45% pekerja lokal dibandingkan hanya sepertiga tahun 1990. Dan juga nilai ekspor Indonesia lebih tinggi dari impornya sehingga surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US dollar 4,7 miliar pada Agustus 2021. Selanjutnya akan dijelaskan lagi. Dari kesimpulan beberapa negara yang disimpulkan, yang pertama negara Amerika
Kapitalisme identik dengan pasar bebas, tetapi tidak sepenuhnya menganut sistem ekonomi pasar murni karena modifikasi pada mekanismenya. Sedangkan negara Rusia, walaupun menganut market kapitalisme yang berdasarkan teori liberalisme, pemerintah Rusia masih terlibat dalam banyak aspek ekonomi di Rusia. Dan negara Korea Selatan, tentu kapitalisme adalah sistem ekonomi dari Korsel, namun ekonomi mereka berpusat kembali kepada pemerintah. Dan selanjutnya bisa dibacakan oleh Amalia Rahma Sofiana. Dipersilakan. Untuk negara Korea Utara, konsep Chaju atau penentuan nasib sendiri. Konsep ini terkait dengan urusan luar negeri Korea Utara. Kemudian Juche sendiri diusung oleh pemimpin pertama Korea Utara yaitu Kim Il-sung pada 28. Selanjutnya negara Cina. Dengan sedikit intervensi pemerintah, Cina secara efektif merupakan negara yang menganut market socialism dengan teori sosialisme sebagai basisnya. Selanjutnya negara Indonesia. Konsep ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi jalur tengah karena adanya gabungan dari liberalisme dan sosialisme yang memiliki kebebasan namun tetap diatur oleh pemerintah. Oke, yang terakhir, sesuai dengan apa yang telah kita bahas dan pelajari, bahwa terdapat kutipan bagus dari John Robinson yang berbunyi, "The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists." Yang artinya bahwa tujuan dari belajar ekonomi itu bukanlah untuk mendapatkan sebuah rangkaian jawaban yang ready-made untuk pertanyaan-pertanyaan ekonomi, tetapi untuk belajar bagaimana menghindari ditipunya oleh para ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.